Tahu juga saya. Itu recording in progress, berarti sudah direkam. Baik, loh ini tidak tidak apa ya, belum satu-satu ya. Baiklah, saya bicara tentang pemuritan ya. Kita lihat dia tidak layar besar ya, dia ini masih masih dalam bentuk poin ya, kelihatan di situ ya. Terlihat Pak. Wah, hilang. Ya, tolong di mute ya semuanya ya. Wah, ini masih belum ini. Udah tadi. Udah tadi. Belum juga itu. Hmm? Baiklah, kita mulai saja. Ini nggak bisa pula semutnya, ada pula masalah begini. Baik, kita akan bicara tentang discipleship atau lebih kepada pemuritan ya. Wah, ini kenapa lagi nih? Kenapa videoku nggak bisa ya? Waduh, Ibu Mary. Ya. Baik, saya lanjut saja ya. Kita langsung. Nah, bahan perkuliahan kita bisa kelihatan dengan apa? Masih belum ya? Sudah kelihatan Pak. Nah, cuma hanya tidak di di slideshow aja gitu Pak. Ya, ini saya Kelihatan semua. Ini kelihatan semua Pak. Sudah. Cuma dalam layar kecil aja gitu Pak. Bisa kelihatan semua Pak. ya saya sudah slideshow tapi nggak mau dia nih. Udah Pak. Itu bisa Pak. Hah? Apa saya muncul Keluar Pak? Pak, sudah keluar itu Udah bahan udah. pengajaran. cuma dalam Ada tampilan Pak. kecil aja Pak. Gitu. Bisa kelihatan Pak. Gitu. Ya kelihatannya bisa ya, tapi saya mau satu-satu supaya bisa jelasin. Iya, Oh, step by step. iya, nggak apa-apa lah kalau gitu. Ya sudah, udah kelihatan semua ya. Baik, bahan perkuliahan kita pada hari ini dan seterusnya sampai selesai ada beberapa hal yang kita akan lihat ya, yang kita akan coba belajar sama-sama, yaitu tentang amanat agung, lalu apa itu murid dan apa itu pemuritan, kemudian prosesnya, lalu ada praktek pemuritan ya sedikit banyaknya ini modern ya yang lebih dalam konteks kekinian, tetapi juga saya akan coba membagi tentang tantangan pemuritan masa kini yang memang tidak bisa dipungkiri ini menjadi suatu hal yang sulit ya bagi gereja juga ya. Dan bicara tentang pemuritan tidak terlepas dengan bagaimana Yesus memulai ya, memuridkan, bagaimana dia memulainya, di mana dia memilih 12 murid-muridnya dan kemudian dia memberikan pengajaran yang secara khusus dan banyak hal dalam mengikut dia berikan banyak sekali latihan, pengajaran, perhatian, doa dan semuanya ya. Namun pada akhirnya juga memang ada satu yang meninggalkan dia, yang namanya Judas Iskariot ya. Tetapi kita mau belajar dari semua itu. Mengapa Yesus
Dia menetapkan murid-muridnya. Toh kan dia kan sudah terkenal begitu ya. Dan dia sudah bisa tahulah katakan begitu apa yang bisa mau dikerjakan, bagaimana yang mau dikerjakan. Ya tentunya dia sudah tahu persis dalam kehidupan. Tetapi yang menarik adalah dia melakukan pemuritan itu sesuatu yang dia siapkan muridnya itu. Dia kerjakan bagiannya memang, tetapi dia bukan sembarang saja dia. Ya udah dia jadikan orang, dia cetak orang begitu. Enggak serta merta begitu saja ternyata. Ya dia melakukan sesuatu yang besar, tetapi pekerjaan yang besar itu dia justru lebih memilih yang kecil. Nah, ini di sini menarik yang harus kita tangkap. Jadi ternyata hebatnya Tuhan kita, luar biasanya dia pelayanannya, dahsyatnya luar biasa, tapi yang luar biasa itu rupanya Tuhan lebih memilih ya, lebih memilih untuk dia menggunakan jumlah yang kecil. Pernah nggak kita memikirkan itu? Jadi Bapak Ibu Saudara begini, di dalam kehidupan kita bisa jadi kita punya ekspektasi itu yang besar. Gereja itu misalnya ya sebagai pendeta, gembala itu maunya yang kelihatan besar, jumlah yang banyak. Tetapi sesungguhnya perhatian secara khusus itu harus pada yang kecil begitu. Makanya Tuhan bilang kalau kau setia dalam hal yang kecil, kau akan diberikan perkara yang besar. Nah, ini harus disadari. Gereja itu sudah ada beberapa buku. Salah satu buku mengatakan, saya lupa nama pengarangnya, seni yang hilang dari pemuritan. Banyak orang mengejar betul yang besar, yang luar biasa, padahal dia tidak menyadari bahwa dia harusnya memulai melihat, mengamati, mempersiapkan yang kecil. Nah, kita para hamba Tuhan jangan sampai terperangkap mengejar yang besar, tapi kita lupa bahwa kita kelihatan kecil itulah namanya pemuritan. Nangkap kira-kira? Halo, masih hidup semua ya? Karena ini penting sekali nih. Ya, banyak banyak gereja itu punya apa ya, karunia hebat, tumpangin tangan orang sakit sembuh apa semua, ya nggak salah, bagus, itu baik, tapi mempersiapkan jumlah yang kecil ini ternyata itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan gereja, yang nanti harus terus dijalankan. Jadi mempersiapkan yang kecil yang namanya pemuritan ini selalu tujuannya adalah nanti kita akan lihat, kalau dilihat dari gereja yang misalnya gereja dengan kelompok massal misalnya, yang dia memenangkan jiwa begitu, setiap tahun ratusan. Nah, dengan yang memenangkan, yang memuridkan hanya 2 orang begitu. Itu nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya sebenarnya. Ya. Saudara-saudaraku, tidak bisa kita hanya berpikir untuk yang saat sekarang. Tuhan itu
para gembala, pendeta itu tidak boleh memikirkan hidupnya yang sekarang, gereja itu yang sekarang. Tidak boleh. Ini harus panjang jauh begitu. Karena kebanyakan saya menemukan bahwa luar biasa si Bapak memimpin dalam pelayanannya, luar biasa. Tapi begitu dia tanda kutip berhalangan tetap, katakan begitu ya. Contoh berhalangan misalnya meninggal dunia, itu gereja pecah-pecah begitu. Dengan katakanlah dengan jumlah aset yang banyak, dengan uang yang sudah katakan jemaat yang banyak begitu. Nah, ini sangat disayangkan sebenarnya. Nah, di dalam konsep pemuritan ada satu sekali lagi tujuan yang besar. Itu sebabnya Yesus dia tidak terlalu apa kalau dibilang dalam dia pelayanannya selama di dunia ini dia tidak terlalu menganggap sesuatu jumlah yang besar dengan kan berbondong-bondong orang datang begitu ya, banyak orang datang dengan dari berbagai lapisan masyarakat sosial dan semuanya. Tetapi yang menarik tidak diperhatikan terlalu diperhatikan hal-hal yang seperti itu. Yesus mempersiapkan yang kecil, itulah jumlahnya 12 orang. Nah, ini sekali lagi ibu bapak saudara kita ya. Kita sadari betul-betul ini. Ya Bapak Ibu. Mohon di mute nih. Di mute siapa nih yang masih apa ini? Tolong speakernya di mute. Oke. Saya rasa ya saya percaya semua udah ngerti lah ya apa yang saya maksud. Jadi sekali lagi konsepnya kita harus sadari bahwa dalam kita bicara tentang pemuritan, skopnya yang kecil kelihatan, namun sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang mau kerjakan di sana. Ya, Bapak Ibu saudara, itu suatu hal yang teramat penting. Mencermati, betul-betul kita melihat bahwa pemuritan ini juga sebuah proses. Kita sadari. Akhirnya proses mau. Ini siapa nih? Kami sudah mulai. Matikan mute, kami sudah mulai. Ya. Jadi kita akan lihat bagaimana sebenarnya pemuritan tadi sebuah proses. Proses kita memuridkan itu berapa lama? Ya, prosesnya itu bisa jadi dalam kita memuridkan itu sepanjang hidup kita, sepanjang umur kita. Itu bisa saja terjadi. Ya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh berhenti kita memuridkan orang maksudnya. Tidak boleh. Kita harus terus kita memuridkan orang lain. Orang banyak kita muridkan terus dan terus. Tolong Yesus, ampuni mereka. Oh Tuhan. Ya, begitulah hidup ini saudara-saudara. Ini pun proses juga. Proses juga ini saudara-saudara.
Baik, itulah kurang lebih yang yang saya mau katakan dalam proses ini. Jadi nanti ada tantangan-tantangannya ya. Baik, kita lanjutkan selanjutnya untuk kita bisa sama-sama mencermatinya lagi. Baik. Jadi itu tadi apa itu pemuritan, prosesnya, prakteknya, tantangannya. Nah, tadi sudah kita apakan ya. Baik, saya lanjut. Jadi di dalam mengikut Tuhan, satu lagi bicara murid Kristus itu, maka sang murid itu rela meninggalkan segala sesuatunya. Waduh, ini mohon maaf, ada suara apalagi dekat rumah saya nih. Lagi sembahyang, dia ngajak saya sembahyang nih. Sayup-sayup ya, nggak apa-apa ya, sayup-sayup ya. Nah, pergi mengikut Kristus kemanapun dia pergi. Nah, itu yang orang yang disebut murid Kristus itu berbeda dengan orang yang sekedar percaya atau kagum pada Kristus. Perhatikan baik-baik bahwa murid Kristus berbeda dengan sekedar kagum atau percaya. Nah, jadi kan dengan melakukan yang dulu kita belajar bersama namanya strategi penginjilan. Namun tidak cukup sampai di situ. Orang yang menerima Kristus itu memang sebaiknya dia sudah mau menjadi murid Kristus. Kalau kita melihat dari hanya sisi orang banyak, maka kalau kita melihat orang banyak pada zamannya Yesus itu semuanya atau rata-rata itu mengatakan bahwa mereka senang pada Yesus. Mereka mengikut Tuhan, mukjizat terjadi, ya. Tetapi orang yang sama juga lah yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Nah, jadi berbeda saudara-saudaraku, orang yang sudah dimuridkan dengan orang yang hanya sekedar percaya. Ya, malah Yudas Iskariot sekalipun yang sudah di dalam pembinaan pemuritan bersama Kristus pun masih saja bisa menjadi manusia menjual Yesus yang menjadi pengkhianat. Nah, dulu kita sudah belajar. Nah, pertanyaan yang saya ajukan, Yudas Iskariot itu masuk surga atau masuk neraka? Jawaban semuanya secara menyeluruh bilang neraka. Tetapi kenapa dia ke neraka? Nah, itu yang banyak jawaban-jawaban waktu itu. Ya, karena dia mendahului Tuhan lah, dia apa. Tetapi saya sudah katakan pada waktu yang lampau bahwa Yudas Iskariot itu mati masuk neraka. Jawabannya karena dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Padahal dia ada dan selalu ada di dekat Yesus. Nah, jadi ini pun menjadi pembelajaran dan kalau kita melihat fenomena juga dalam gereja yang notabene-nya adalah orang-orang mungkin yang melayani, yang kelihatannya sangat luar biasa dalam kegiatan rohani. Nah, ini bicara tentang keyakinannya akan Tuhan pun itu bisa saja mengalami perubahan-perubahan. Jadi Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku yang saya kasihi, saya membuka dalam pembukaan ini supaya kita kurang lebih memiliki sebuah kesadaran gitu ya, betapa kita harus belajar tentang pemuritan ini. Sekali lagi saya tahu bahwa kita semua sudah familiar dengan semuanya, kalimat atau pernyataan atau kata-kata dari konsep pemuritan itu sendiri. Tetapi sekali lagi saya katakan kita perlu belajar lagi. Selanjutnya
Mereka yang tadi begitu banyak itu bukan murid, hanya penggemar. Tetapi murid Kristus mendapat keistimewaan mendengarkan pengajaran Yesus. Mendapat pengalaman pribadi bersama Yesus. Ya, tetapi juga harus dituntut mereka menjadi orang yang rela menderita demi mengikut Kristus. Ini harus juga kita mengerti dan sepakat kita tentang ini ya. Kita harus menyadari betul-betul bahwa memang murid itu mendapat keistimewaan, tetapi juga murid itu dituntut oleh Tuhan untuk apa yang sering disebut dengan pikul salib, menanggung penderitaan demi mengikut Yesus, menyangkal diri dan mengikut Tuhan, begitu. Ya, kita akan lihat karena ini ke depannya akan kita coba lagi, saudara-saudaraku, kapan-kapan lagi sebenarnya unsur penderitaan itu bagaimana dalam mengikut Tuhan. Karena ada ajaran yang hari-hari ini mengatakan kalau kita ikut Tuhan itu kita nggak menderita. Selalu blessing saja. Yang diajarkan blessing terus, berkat terus. Akibatnya jemaat atau orang-orang umat Tuhan yang percaya itu memiliki iman yang sangat-sangat dangkal. Kenapa dangkalnya? Karena selalu cuman imannya itu blessing. Tidak iman yang siap dalam menanggung aniaya penderitaan. Banyak saya temukan ini terjadi juga. Penderitaan bukan kita menjadi alergi dengan penderitaan. Ya, tapi penderitaan karena mengikut Yesus. Ah, itu dia harus dimengerti, dicatat baik-baik itu. Jadi salib itu adalah penderitaan yang kita alami baik secara mental ataupun fisik oleh karena kita mengikut Yesus. Itulah salib sebenarnya, penderitaan itu. Tapi kalau kita menderita ya ditangkap polisi karena mencuri, ya itu bukan salib. Itu silap, ya kan begitu dia. Beda itu, jauh itu. Jadi saudara-saudaraku perlu kita sadari penderitaan selalu diidentikan bagi murid Tuhan. Sebenarnya begitu dia. Kalau kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, itu murid itu selalu mengalami banyak kali kesusahan. Tapi yang luar biasanya, dalam penderitaan luar biasa begitu, Tuhan menyatakan mukjizat-mukjizatnya. Tuhan menyatakan kuasanya. Nah, jadi jangan alergi dengan penderitaan karena mengikut Yesus. Itu hal yang sudah memang harus kita terima. Sebagai orang percaya, perlu kita sadari mengikut Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu sebuah sukacita yang besar. Tetapi juga dalam kita menderita, diberikan kasih karunia. Firman Tuhan mengatakan kita diberi kasih karunia itu bukan hanya percaya, tapi juga menderita bagi dia. Itu juga kasih karunia. Itu luar biasa itu. Jadi kalau nanti kita sebagai murid diterjunkan atau pergi pelayanan ke desa atau ke tempat-tempat yang sulit, maka ketika kita mengalami penderitaan, kita tidak menjadi orang yang gentar atau bersungut-sungut lagi. Karena memang murid Kristus harus begitu, siap begitu. Apa kata Tuhan? Tuhan bilang, pergilah, jadikan segala bangsa muridku, katanya. Baptis mereka, ajar. Tapi ada ayat yang terakhir dalam amanat agung dikatakan bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Nah, di situ menjadi sebuah catatan bagi kita bahwa penyertaan Tuhan akan dinyatakan atau kita bisa dapat dengan begitu nyata, begitu ya. Itu kalau kita pergi jadikan bangsa murid. Penyertaan Tuhan itu nyata di situ. Makanya dalam kitab Kisah Para Rasul, kalau kita melihat murid-murid itu pergi mereka memuridkan di satu kota lagi, itu akan selalu kelihatan
bagaimana kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang hebat. Bukan berarti kalau Anda di gereja nyanyi-nyanyi terus tidak ada penyertaan Tuhan. Bukan. Tapi bisa nyata dalam hidup ini. Membuat kita begitu menyadari sekali. Hebat ya Tuhan itu. Kira-kira gitu. Kita bisa dapatkan betul-betul sebuah kesan di dalam batin yang begitu kuat sekali. Ada pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan ketika kita mengiring dia, mengikut dia. Saudara, yang seperti itu kayaknya hari-hari ini sudah mulai hilang. Berani mati. Zaman dahulu waktu misalnya di era-era tahun 80-an, 70-an, 80-an itu, 90 pun saya rasa masih ada ya. Itu masih apa? Itu membuang diri di ladang Tuhan, saudara, katanya. Sungguh senang-senangnya. Pas sekarang itu tidak berlaku lagi kayaknya membuang diri di ladang Tuhan. Ya mereka selalu berpikir, kira-kira apa fasilitas yang saya dapat? Apa yang bisa saya peroleh? Bagaimana nasib saya kalau saya melayani di situ? Begitu-begitu. Nah, itulah yang sudah mulai hilang. Oke. Ada 3 perintah penting Tuhan Yesus. Kita akan mulai belajar pelan-pelan, saudara-saudara. Ada 3 perintah penting. Yang pertama dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap. Ini adalah amanat agung. Ini yang disebut perintah agung, amanat. Mengapa dibilang agung? Karena begitu luar biasanya sebuah perintah, sebuah hal yang disampaikan Tuhan yang akan sampai akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, 3 perintah penting ini disebut dengan bertumbuh ke atas, mengasihi Allah, bertumbuh ke dalam, mengasihi sesama, dan bertumbuh keluar. Itulah pergi keluar, memuridkan. Beritakan Injil, memuridkan orang. Jadi ketika kita mencoba mengasihi sesama, tetapi tanpa mengasihi Allah, itu harus yang pertama. Dan mengapa kita melakukan amanat agung? Juga karena kita mengasihi Allah dan karena kita mengasihi sesama. Nah, bisa ditangkap ya, saudara-saudara. Jadi, mengapa kita melayani? Mengapa kita memberitakan Injil sama orang lain? Itu tidak pernah terlepas karena kita sudah menerima kasih Allah. Kita sudah diselamatkan. Maka karena kita sudah diselamatkan, kita rindu orang lain pun akan diselamatkan. Semua bermula dari kasih Allah. Dan kita mengasihi Allah. Itu penting sekali di dalam kita. Nanti itu memiliki apa yang disebut amanat agung tadi kita lakukan. Amanat agung itu merupakan sesuatu yang harus dimiliki di dalam setiap orang Kristen yang percaya, yang sudah diselamatkan. Saya banyak melihat mengasihi Allah dia, tapi sebenarnya ketika dia dilihat dari amanat agung yang dilakukannya, dia tidak melakukannya.
Jadi ini biasanya ada orang ini paling suka ini berdoa, mengasihi Allah, kasih Allah, ya Tuhan, berdoanya luar biasa lah, bergetar-getar doanya. Wah, bagus sih, bukan berarti tidak salah. Bagus, bukan berarti salah itu, bagus lah. Tapi harus disertai dengan perintah yang lain yang harus dilakukan. Amanat agung. Gereja, banyak gereja berdoa, itu baik, teramat baik. Tetapi harus disertai dengan amanat agung juga. Cobalah kita lihat di dalam gereja kita. Ya banyak kan yang saya katakan, ya banyak doanya sudah kenceng tuh. Ya kan? Doa semalaman lah, doa Rabu ceria lah, macam doa apa aja lah semua. Doa keliling-keliling kota lah, doa tengking sana tengking sini, roh jahat lah, macam lah semua. Tapi begitu kita bicara perintah agung, dia keluar, dia nggak bersedia. Mengapa? Karena penderitaan akan dialami memang. Ketidaknyamanan itu pasti akan dialami. Jadi kalau bicara tentang memuridkan, itu zona nyaman kita itu memang akan diganggu. Menjadi murid Kristus itu ketidaknyamanan itu akan datang begitu. Inilah yang seringkali, sekali lagi, tidak disadari oleh gereja hari-hari ini. Sehingga kecenderungannya, mohon maaf ya, saya mau katakan juga, jangan sampai kita begitu. Kita menjadi petapa doa yang hebat. Petapa doa yang kerennya luar biasa. Itu sebabnya muncullah lembaga-lembaga misi. Adalah yayasan-yayasan lembaga-lembaga misi yang akhirnya melakukan misi ke berbagai daerah untuk melakukan amanat agung ini. Sebenarnya gereja kita itu sangatlah diharapkan karena itu amanat agung itu kepada gerejanya. Itu sebabnya program nanti kita akan lihat ya, program pemuritan itu menjadi salah satu hal yang teramat penting di dalam pengembangan jemaat, di dalam pelayanan kita misi, pengembangan pelayanan misi kita keluar. Maka kalau nggak melakukan amanat agung, inilah yang jadi kesusahan. Apa yang kesusahannya itu? Kesusahannya itu nanti gereja itu lama-lama stagnan gitu. Kadang berhenti. Coba lihat, berdoanya itu luar biasa loh. Berdoa itu, oh Tuhan, isi doanya pun, kalau yang saya lihat banyak yang mulai-mulai agak melenceng menurut saya. Isi doanya salah satu begini, Tuhan kirimkanlah jiwa-jiwa ke gereja kami ini Tuhan. Kirimkan jiwa-jiwa. Mana ada ayat yang bilang kirimkan jiwa-jiwa. Yang adanya adalah pergi kau keluar. Beritakan Injil. Itu yang benar. Nah, makanya jadi kacau semua jadinya. Jadi saudara-saudara, harapan saya kita semua yang hari ini hadir, cobalah persiapkan kita punya pelayanan untuk melakukan pemuritan. Ya, amanat agung ini. Nanti kita lihat lagi ya, apa isi daripada amanat agung itu yang menjadi pusat daripada amanat agung itu sendiri. Mari kita lihat. Kita lanjut ya, amanat agung. Shalom, masih hidup semuanya nih ya, karena banyak yang off cam, tidak nampak kameranya. Masih hidup ya, saya percaya. Masih hidup, masih Ya, hidup. karena saya lihat, Masih bernafas, Pak. Ya, iya. Saya Pak Ferry. Oh gitu, kalau matikan. Oke, lanjut ya, kita lanjut. Takut nanti menularkan ke peserta yang lain saja. Oke, kita lanjut.
Nah, isi amanat agung itu ini kita semua sudah tahu pengkalimatannya ya. Karena itu, perhatikan yang tanda merah ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, kita melihat di ayat ini ada beberapa kata atau perintah begitu ya. Kita melihat. Tetapi yang harus dulu kita tangkap, sepakati bahwa gereja itu ada karena amanat agung dan untuk amanat agung. Ya, gereja itu ada karena amanat agung itu. Nah, untuk juga amanat agung. Kedepannya kita akan lihat itu untuk amanat agung. Jadi kalau kita katakan nanti kita mau berbicara tentang gereja, maka sebenarnya kalau bicara tentang gereja tidak boleh hilang yang namanya amanat agung ini. Tidak boleh hilang. Harus ada di dalam setiap gereja kita. Ya, saudara-saudaraku, penting ini harus kita sadari. Jadi kalau demikian melaksanakan amanat agung itu merupakan esensi gereja itu. Jadi esensi. Jadi kalau udah esensi berarti inti penting, kira-kira begitu ya. Esensi. Nah, kita melihat empat kata kerja itu kita perhatikan baik-baik dalam bahasa Yunaninya. Saya coba lihat. 4 kata kerja tadi yang pakai tinta merah. Yang pertama adalah pergilah. Poraiotentes dalam bahasa Yunaninya. Poraiotentes ini pergilah. Lalu jadikanlah murid. Matetheosate. Ya, makanya nanti dalam bahasa Yunani yang sering dipakai murid itu sering menggunakan matetes nanti ya. Ini karena ada kalimat perintah jadikanlah murid, matetheosate. Baptislah, baptizo dan ajarlah, didas kontes. Nah, kalau kita melihat dari sudut bahasa itu, maka kata pergilah, baptislah, ajarlah, itu kata kerja partisip atau kata kerja bantu. Lah, begitu. Ada kata kerja bantunya. Namun kalau untuk muridku, katanya, jadikanlah segala bangsa muridku. Matetheosate pantata etne, ini kata kerja imperatif yang artinya panggilan berupa perintah mutlak yang tak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau kata kerja yang tadi pergilah, baptislah, ajarlah, itu kata kerja memang, tapi kata kerja bantu dibuat di situ. Tapi khusus untuk jadikan segala bangsa muridku, itu memang perintah mutlak, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ini artinya inti amanat agung itu justru terletak pada pemuritan. Jadi maksudnya terletak pada pemuritan begini. Ketika kita melayani orang, pergi artinya memberitakan Injil, orang itu kita memberitakan Injil dan dia percaya, nanti ya itu. Jadi intinya itu memang harusnya jadi murid begitu. Ini penting, harus disadari. Jadi bukan pergilah saja begitu ya. Arti pergilah itu ya beritakan Injil saja. Selesai. Tugas kita memberitakan Injil sudah cukup. Tidak. Harus kita muridkan orang-orang. Di dalam gereja ini harus berlaku betul-betul.
Jadi jangan sampai intinya tentang amanat agung dan pemuritan itu hilang dalam gereja. Jadi semuanya sekali lagi pergi jadikan bangsa murid baptis ajarlah itu dalam konteksnya di dalam sebuah apa yang namanya dibungkus begitu ya, dibungkus begitu ya. Dalam pengertian dia itu pemuritan, muridkan. Jadi kalau begitu begini, di dalam gereja misalnya ada tim diakonia misalnya nih. Diakonia, pelayanan diakonia. Bagus, tapi tetap harus ada dalam sebuah yang namanya pemuritan. Dia itu jadi murid. Praise and worship, nah, itu kan biasanya kan bagus ya. Banyak tuh gereja-gereja yang sekarang yang modern, yang luar biasa ya. Dengan alat musik canggihnya, dengan semuanya. Itu baik, itu sangat mendukung peribadatan dan bagaimana kita memuji menyembah. Itu sangat baik. Namun semuanya itu harus dibungkus dalam konteks murid. Jangan orang yang melayani di atas mimbar itu dijadikan seperti entertain saja. Begitu. Entertain saja. Pokoknya ya apa ya namanya entertain cuman sebatas ya say hello apa semua ya yang memang ya namanya entertain lah. Saya percaya semua iya. Nah ini menjadi sebuah gejala-gejala yang memang banyak terjadi di banyak gereja. Makanya nggak heran nanti kita nggak mengerti kehidupan yang melayani di atas mimbar. Misalnya ini contoh nih ya, contoh. Bukan di atas mimbar, ada banyak ya, semacam contoh pelayan atau yang disebut kita selalu koordinator, pekerja, begitu. Itu dibuat atau diangkat katakan begitu. Nah inilah yang susahnya. Nah ini memang harus strict. Garisnya itu apa ya? Harus betul-betul kita lurus betul. Pemuritan itu sebuah perintah bukan sekedar program. Nah,